Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Wiwin ya. Kali ini saya akan bersharing-sharing tentang KB keluarga berencana. Kenapa saya bikin video seperti ini? Karena banyak pasien-pasien saya yang sering japri tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Daripada saya menjawab satu persatu, lebih baik saya bikin video seperti ini, tujuannya untuk sharing-sharing ya. Semoga apa yang kita bagikan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama, KB itu adalah keluarga berencana, dan KB itu dibagi menjadi dua, yaitu KB hormonal dan KB non hormonal. Di mana KB hormonal itu macamnya seperti KB suntik 3 bulan, KB suntik 1 bulan, termasuk implan juga itu termasuk hormonal ya, pil juga termasuk hormonal. Dan yang non hormonal itu apa aja sih? Non hormonal salah satunya seperti IUD ya, kondom, kalender, senggama terputus, itu non hormonal, jadi di dalamnya tidak ada kandungan hormonnya ya. Dan KB suntik untuk yang 3 bulan itu isinya cuman progesteron ya, isinya cuman kandungannya cuman 1 progesteron. Dan untuk KB yang 1 bulan itu kandungannya ada 2 kandungan ya, komposisinya ada 2, yaitu progesteron dan estrogen ya. Nah, di sini untuk KB seperti suntik ini mempunyai banyak efek samping. Efek sampingnya yaitu seperti berat badan semakin naik, bisa juga bisa meningkatkan tensi, bisa jadi kalau yang mempunyai riwayat tensi tinggi, dan bisa juga berjerawat, terus osteoporosis ya. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Yang pertama, pertanyaannya, kenapa sih Bun? Kalau misalnya KB, kenapa berat badannya itu semakin naik dan semakin naik ya? Itu salah satunya kenapa berat badannya Bunda itu semakin naik, karena itu adalah salah satu dari efek samping KB suntik ya. KB suntik 3 bulan, 1 bulan bisa jadi ya, bisa bikin berat badan semakin naik. Tapi kita evaluasi juga nih, itu gemuknya apa karena dari suntiknya aja, apa karena dari pola makan yang tidak teratur, kurangnya istirahat, kurangnya olahraga, itu kan juga bisa bikin badan menjadi gemuk ya. Jadi kan kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, apakah gemuknya itu dikarenakan karena dari KB apa enggak. Kecuali Bunda itu sudah mengevaluasi diri sendiri, sudah berolahraga dengan rutin, terus sudah makanan nutrisi dengan seimbang, tapi ngikutin KB kok berat badannya semakin naik ya. Tapi kalau misalnya di sini untuk berat badan semakin naik tapi naiknya tidak terlalu drastis, itu nggak masalah Bun. Kecuali berat badan naik ya, tapi naik berat badannya itu terlalu nonjok, terlalu besar banget, itu yang harus diberhentikan untuk KB-nya. Karena kan kalau misalnya kita terlalu gemuk banget, obesitas, tentunya akan penyerta penyakit lainnya ya. Ya, kenapa? Di dalam suntik ya, kalau misal kita datang suntik itu kan selalu dicatat di bukunya itu ada berat badan, ada tensi. Kenapa sih bidan itu nulisnya seperti itu? Itu tujuannya untuk kita mengobservasi berat badan si ibu setelah disuntik itu gimana, berat badannya itu semakin nambah apa enggak. Terus si pasien ini di anamnesa ibu gimana makannya, ibu gimana pola istirahatnya, olahraganya itu gimana. Tapi kalau misalnya pola istirahatnya sudah bagus, terus makannya sudah seimbang, tapi ternyata berat badannya naiknya terlalu meningkat, itu yang harus di stop ya untuk suntik, untuk mengikuti KB ya. Dan tensi nih, diobservasi tensinya. Untuk KB ya, KB suntik seperti ini tidak boleh diberikan pada seseorang yang mempunyai riwayat tensi tinggi, karena dari suntik sendiri itu mempunyai efek samping yang bisa menaikkan tensi. Jadi bagi Bunda yang mempunyai riwayat tensi tinggi itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti KB yang terkandung hormon ya.
disarankan untuk mengikuti KB yang tidak terkandung hormon seperti IUD, terus kondom dan kalender senggama terputus. Itu yang non hormonal ya. Itu pertanyaannya, itu jawabannya seperti itu. Kenapa gemuk? Itu salah satunya dari efek samping. Yang penting tidak naiknya itu, yang penting tidak menonjol dengan banyak banget. Yang pertama kayak gitu. Dan yang kedua, menstruasi. Kenapa sih Bun? Saya mengikuti suntik itu tidak menstruasi. Itu kenapa? Itu salah satunya dari efek samping juga ya. Kalau misalnya 3 bulan sih emang tidak menstruasi, itu karena kandungannya itu kan progesteron ya. Progesteron ini, KB ini yang akan menghalangi hormon untuk tidak menstruasi. Jadi rahim setiap bulan kan kita mengalami yang namanya menstruasi. Terjadi penebalan pada dinding rahim ya. Tapi ini dimasukin suntik KB yang 3 bulan yang kandungannya hormon progesteron. Itu membuat penipisan pada lapisan dinding rahim yang menyebabkan tidak menstruasi, yang cuman ngeflek-ngeflek aja. Itu seperti itu Bun. Jadi untuk tidak menstruasi itu tidak masalah, tidak ada masalah. Soalnya banyak yang bertanya, kenapa saya mengikuti KB suntik 3 bulan itu tidak menstruasi, itu mens saya itu kemana ya, hilangnya kemana? Itu jawabannya kayak gitu Bun, itu nggak apa-apa ya. Itu karena salah satu dari efek samping suntik KB yang 3 bulan. Kecuali Bunda mengikuti efek samping yang 1 bulan. Karena 1 bulan itu kan isinya 2 ya, yang tadi awal ya, estrogen dan progesteron ya. Kalau misalnya KB suntik yang 1 bulan, estrogen dan progesteron itu kan seimbang, makanya terjadi menstruasi, kebanyakan terjadi menstruasi ya. Ya. Dan di sini ada pertanyaan juga, ibu menyusui. Ibu menyusui bagusnya pakai KB suntik 3 bulan apa yang 1 bulan? Bagusnya menggunakan KB suntik yang 3 bulan, yang kandungannya cuma 1, progesteron aja. Karena progesteron ini yang 3 bulan ini tidak akan menghambat produksi ASI, makanya dianjurkan untuk memilih suntik KB yang 3 bulan, bukan yang 1 bulan. Karena kalau yang 1 bulan itu kandungannya kan ada 2, progesteron dan estrogen yang akan menghambat produksi ASI ya Bun. Dan batasan untuk suntik KB itu sebenarnya berapa tahun sih Bun? Sebenarnya untuk batasan suntik KB itu maksimal itu Bunda 3 tahun aja Bun, 3 tahun, karena di sini itu kan KB 3 bulan ini kan yang tadi kandungannya cuma 1, otomatis di dalam tubuh kita itu diisinya cuma progesteron aja, jadi nggak seimbang hormonnya antara estrogen dan progesteron, itu nggak seimbang. Makanya disarankan lebih baik itu cobalah diganti yang 1 bulan, misalnya yang 3 tahun, biar terjadi menstruasi itu diganti KB suntik yang 1 bulan. Tujuannya biar hormon itu seimbang antara estrogen dan progesteron, biar terjadi menstruasi. Karena kalau misalnya terlalu banyak, terlalu lama ya mengikuti KB itu kan efek sampingnya banyak ya Bun ya. Ya makanya dianjurkan untuk yang 3 bulan itu jangan terlalu lama, batasan maksimalnya itu hanya 3 tahun aja. Dan ada pasien yang bilang juga, tapi saya udah 7 tahun ke Bun, tapi saya nggak apa-apa. Ya tapi emang untuk jangka panjangnya sih jaga-jaga untuk jangka panjangnya Bun. Dan di sini ada pertanyaan juga, bagusnya setelah masa nifas itu berapa hari sih Bun kita menggunakan KB? Kalau misalnya sudah 40 hari kita langsung menggunakan KB. Jangan menunda-nunda KB ya Bun, karena setelah 40 hari itu rahim itu sudah siap untuk dibuahin lagi. Kenapa? Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk masa nifas itu sebenarnya untuk mengikuti KB itu bagusnya itu berapa hari sih Bun setelah melahirkan? Bagusnya tentunya setelah masa nifas 40 hari Bun. Bunda boleh langsung suntik, karena
Banyakan kan orang-orang terkadang mengabaikan, nanti dulu aja lah, saya belum kena men juga toh. Belum kena men setelah persalinan setelah 40 hari. Padahal kenapa tidak menstruasi pada saat masa nifas? Karena bunda lagi dalam proses menyusui. Kenapa tidak menstruasi? Padahal setelah masa nifas 40 hari ini bunda bisa hamil lagi loh. Makanya sering terjadi kebanyakan sundulan ya, sundulan karena bunda-bunda itu terkadang mengabaikan, nanti aja lah, soalnya saya belum main juga kayak gitu, jadi nggak mengikutin KB ya. Ya bagusnya setelah 40 hari langsung mengikuti KB, karena setelah 40 hari ini rahim ini udah siap untuk dibuahin lagi. Bisa jadi setelah 40 hari karena kita nggak suntik KB, akhirnya kita bisa hamil lagi. Seperti itu jawabannya. Dan yang berikutnya pertanyaannya, gonta-ganti KB suntik ya. Yang pertama 3 bulan, nanti bulan berikutnya 1 bulan, bulan berikutnya 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Itu disarankan lebih baik jangan ya bun, jangan seperti itu, karena dari isinya aja, hormonnya aja sudah beda. Karena yang 3 bulan aja isinya cuma progesteron, dan yang kedua yang 1 bulan ini isinya kombinasi estrogen dan progesteron. Malahan nanti tidak bisa penyesuaian di dalam tubuhnya si hormon ini ya. Lebih baik jangan. Yang tadi saya udah bilang, kalau misalnya sudah 3 tahun, 1 tahun lah, kita boleh ganti KB yang untuk 1 bulan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan gonta-gantinya itu jangan terlalu jaraknya jangan terlalu dekat ya. Misalnya jangan terlalu dekat, 1 bulan ini ganti, 3 bulan ini jangan ya. Nanti penyesuaian di dalam tubuh hormon ini akan susah menyesuaikannya ya. Dan pertanyaan selanjutnya, setelah disuntik sebenarnya prosesnya itu berapa hari sih pun boleh berhubungan? Sebenarnya 1 minggu ya, 1 minggu, tapi paling nggak maksimal 5 hari lah ya, 5 hari. Jangan langsung disuntik saat itu, misal suntik sore, malamnya langsung hubungan, lebih baik jangan, karena prosesnya itu bisa nyampe 5 hari ya, bisa 5 hari. Bunda bisa menggunakan sementara untuk kondom dulu, KB yang non hormonal dulu, sampai nunggu 5 hari setelah disuntik ya bun ya. Dan kenapa ada juga yang sudah mengikuti suntik udah lama, terus telat berapa hari ternyata hamil lagi. Ya jelas, karena kan di dalamnya sudah tidak ada yang menghalangi, kenapa bisa langsung hamil lagi ya. Ini pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan buat aku, ini pertanyaan yang bagus nih, pertanyaan yang terakhir ya. Bun, saya itu mengikuti KB suntik ya, 3 bulan, 1 bulan, tapi saya pengen tahu nih, sebenarnya saya itu cocok apa enggak sih, perlu diberhentikan apa enggak sih? Itu salah satu dari yang tadi saya sudah jelaskan di awal, itu salah satu efek samping dari KB, salah satunya adalah tensi bisa menjadi tinggi, berat badan semakin naik, terus adanya flek-flek perdarahan ya. Selama bunda itu flek-flek perdarahannya itu tidak memanjang, misalnya flek-fleknya setelah disuntik, flek-fleknya itu memanjang terus selama 3 bulan berturut-turut terus, itu berarti bunda itu tidak cocok dengan KB tersebut ya. Terus mengalami perdarahan yang mengganggu aktivitas bunda-bunda sampai perdarahan banyak banget, itu berarti berarti KB itu tidak cocok untuk bunda ya. Terus mengalami pusing yang berlebihan banget, itu juga sudah dievaluasi, tensinya sudah normal, pemeriksaan yang lainnya sudah normal, tapi setelah disuntik kok pusing banget, pusingnya itu berlebihan sampai mengganggu aktivitas, itu berarti bunda tidak cocok dengan KB tersebut. Terus dengan berat badan yang naik drastis, untuk berat badannya itu naik drastis setelah dievaluasi, pola makan sudah bagus, olahraga sudah rutin, tapi terlalu drastis naik ya, itu juga tidak cocok bunda untuk mengikuti KB tersebut. Lebih baik
ganti dengan KB yang lain, karena kan untuk obesitas itu yang saya jelaskan juga di awal itu kan tidak bagus ya, barangkali malah menjadikan penyerta penyakit lain. Dan tensinya itu awalnya bagus, tensinya selalu normal, tapi setelah disuntik ternyata semakin tinggi, padahal sudah dievaluasi dengan sendirinya mulai dari pola makan, istirahat yang teratur, tapi setelah disuntik ternyata tensinya semakin tinggi. Itu lebih baik juga disarankan untuk tidak mengikuti KB tersebut, untuk menggantikan KB tersebut, Bun. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian, dan saya emang berprinsip hidup ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsip dalam hidup saya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, Bunda bisa tanya di bawah ya, Bun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.